Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rizky dan saya Emi Erisna. Kami akan mempresentasikan pada materi keempat, yaitu pada multi-thread programming. Pada multi-threading programming terbagi menjadi 4, yaitu overview, multi-threading model, trading libraries, trading issues, Windows XP thread, dan Linux thread. Kemudian tujuannya yaitu 1. Untuk memperkenalkan gagasan UTAS, unit fundamental dari pemanfaatan CPU yang membentuk dasar dari sistem komputer multi-thread. Yang kedua, untuk membahas API, yaitu pustaka UTAS, Pthread, Win32, dan Java. Dan yang ketiga, yaitu untuk memeriksa masalah yang terkait dengan pemrograman multi-thread. Pada slide yang ketiga, yaitu proses tunggal dan multi-thread. Di thread, slide berikutnya pada proses tunggal dan multi-thread. Slide berikutnya yaitu manfaat. 1. Responsivitas atau responsiveness sebagai konsep ilmu komputer mengacu pada kemampuan spesifik suatu sistem atau unit. Misalnya akan mengacu pada kemampuan sistem kecerdasan buatan untuk memahami dan melaksanakan tugasnya secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbagi sumber daya. Sumber daya sistem adalah bagian apapun yang dapat digunakan dari komputer yang dapat dikontrol dan ditugaskan oleh sistem operasi, sehingga semua perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer dapat bekerja sama seperti yang dirancang. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pada teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan apapun pada bidang bisnis pada teknologi. Kemudian yang keempat ada skalabilitas. Skalabilitas yaitu kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menangani pembahasan beban yang diberikan dan potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Kemudian slide berikutnya pada pemrograman multi-core. Pada sistem multi-core memberi tekanan pada pemrogram, termasuk tantangan, yaitu membagi kegiatan, keseimbangan, pemisah data, ketergantungan data, dan pengujian dan debugging. Kemudian slide berikutnya yaitu arsitektur server multi-thread. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada eksekusi bersamaan pada sistem inti tunggal. Slide berikutnya yaitu eksekusi paralel pada sistem multi-core. Kemudian slide berikutnya yaitu UTAS pengguna. UTAS pengguna memiliki 3 pustaka utama, yaitu Pthread, POSIX, yang kedua UTAS Win32, yang ketiga UTAS Java. Slide berikutnya yaitu pada kernel thread. Kernel thread didukung oleh kernel. Contohnya yaitu Windows XP 2000, Solaris, Linux, True64, Unix, dan Mac OS X. Kemudian slide berikutnya yaitu model multi-threading. Model multi-threading yaitu ada 3. 1. Banyak ke 1. Yang kedua 1 ke 1.
Yang ketiga, banyak ke banyak. Slide berikutnya yaitu model 1 ke 1. Setiap utas tingkat pengguna memetakan ke utas kernel. Contohnya yaitu pada Windows NT XP 2000, Linux, dan Solaris 9, dan yang lebih baru. Kemudian slide berikutnya yaitu model banyak ke satu. Banyak utas tingkat pengguna yang dipetakan ke utas kernel tunggal. Contohnya yaitu Solaris Green Thread dan utas Portable GNU. Kemudian slide berikutnya yaitu model banyak ke banyak. Pada model banyak ke banyak, memungkinkan banyak utas tingkat pengguna untuk dipetakan ke banyak utas kernel, yang mengizinkan sistem operasi untuk membuat kernel dalam jumlah yang memadai. Kemudian, slide berikutnya pada model 2 tingkat. Pada slide ini mempunyai contoh IRIX, HP UX, Tru64, Tru64 Unix, Solaris 8, dan yang sebelumnya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu pada perpustakaan thread. Pada perpustakaan benang menyediakan programmer dengan API untuk membuat dan mengelola utas. Perpustakaan thread memiliki dua cara utama penerapan, yaitu perpustakaan sepenuhnya di ruang pengguna dan pustaka tingkat kernel yang didukung oleh OS. Slide berikutnya yaitu pthreads. Pada pthreads dapat disediakan baik sebagai tingkat pengguna atau tingkat kernel. API standar POSIX atau IEEE 1031C untuk pembuatan dan sinkronisasi utas. API menentukan perilaku pusaka utas, implementasi hingga pengembangan pustaka, dan yang umum di sistem operasi Unix. Kemudian slide berikutnya pada thread Java. Pada thread Java, utas Java dikelola oleh JVM. Biasanya diterapkan menggunakan model utas yang disediakan oleh OS yang mendasarinya. Utas Java dapat dibuat oleh memperluas kelas thread dan menerapkan antarmuka runnable. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menunjukkan tentang thread issue atau masalah dalam threading. Yang pertama, panggilan sistem for dan exit, thread yang dibatalkan dari target thread, asinkron atau ditangguhkan, penanganan sinyal, keluar thread, data khusus thread, dan aktivasi penjadwalan. Yang pertama, semantic of for and exit. Jadi pertanyaannya, apakah for modifikasi hanya thread yang dipanggil atau semua threadnya? Jawabannya tergantung pada sistem dan jika proses baru segera dijalankan, maka tidak perlu menyalin semuanya. Tapi jika tidak membuat proses baru, maka seluruh proses harus disalin terlebih dahulu. Kemudian pembatalan thread. Itu pertama mengakhiri thread sebelum selesai. Dia ada mempunyai dua benda kata umum. Yang pertama, pembatalan asinkron, segera menghentikan target thread. Pembatalan yang ditangguhkan, memungkinkan thread target untuk memeriksa secara berkala apakah harus dibatalkan. Kemudian penanganan sinyal atau sinyal handling. Sinyal digunakan dalam sistem Unix untuk memberitahu proses bahwa peristiwa tertentu telah terjadi. Penanganan sinyal digunakan untuk memproses sinyal, yaitu
Antaranya sinyal dihasilkan oleh peristiwa tertentu, sinyal dikirim ke suatu proses, kemudian sinyal ditangani. Pilihannya ada 4. Pertama, memberikan sinyal ke thread yang sinyal berlaku, memberikan sinyal ke setiap thread dalam proses, kemudian memberikan sinyal ke thread tertentu dalam proses. Yang keempat, menetapkan thread khusus untuk menerima semua sinyal ke proses. Nah, kemudian kolom thread, buat sejumlah thread di kumpulan keempat mereka menunggu pekerjaan atau perintah. Keuntungannya biasanya sedikit lebih cepat melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan membuat thread baru. Satunya lagi, memungkinkan jumlah thread dalam aplikasi untuk terikat dalam ukuran kolanan atau tempatnya atau wadahnya. Kemudian thread spesifik data, memungkinkan setiap thread memiliki salinan data sendiri, berguna ketika Anda tidak memiliki kontrol atas proses pembuatan thread, yaitu menggunakan kolam thread. Aktivasi penjadwal, model M2M atau money to money dan to level membutuhkan komunikasi untuk mempertahankan jumlah thread karena yang dialokasikan untuk aplikasi. Aktivasi penjadwal menyediakan upcall, mekanisme komunikasi dari kernel ke pustaka thread. Komunikasi ini memungkinkan aplikasi untuk mempertahankan nomor thread kernel yang benar. Nah, contoh sistem operasi ini di sini ada 2, itu Linux dan Windows XP. Windows XP thread menerapkan pemetaan one-to-one. Tingkat kernel setiap thread berisi ID thread, daftar set, pisahkan pengguna dan bukan kernel area, penyimpanan data pribadi. Nah, struktur utama threadnya meliputi add thread, executive thread block, thread, kernel thread block, dan TEB, thread environment blocks. Nah, ini dia alurnya, exit, thread, dan tab pembagiannya. Ini terbagi 2 kan, kernel space dan user space. User space meliputi tab saya, kernel space meliputi add thread dan thread. Dan kemudian ada Linux thread. Linux menyebutkan sebagai tugas, bukan thread. Sebenarnya Linux itu menyebutnya sebagai tugas, bukan thread. Pembuatan thread dilakukan melalui panggilan sistem clone. Clone memungkinkan tugas kecil untuk berbagi ruang alamat dari tugas induk atau proses. Nah, ini contoh tugas di bawahnya ada di contoh clone fs, maksudnya ini, dan clone-nya dimasukkan sebagai dalam tabel ini. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.